Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 22 Maret 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Guna menjamin keamanan saat masa angkutan Lebaran, Polres Cilegon menyiagakan Satgas khusus untuk mengantisipasi kejahatan bajing loncat yang kerap menyasar kendaraan angkutan logistik. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan bahwa bajing loncat kerap beroperasi ketika terjadi kepadatan di jalur mudik. Dalam rangka menjamin keamanan saat masa angkutan Lebaran, sebanyak 2.800 personel gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan petugas kesehatan disiagakan di jalur mudik di Kota Cilegon untuk melayani masyarakat. Selain itu, Polres Cilegon turut mengerahkan satuan tugas khusus yang mengawasi dan berpatroli di jalur mudik mengantisipasi aksi kejahatan bajing loncat. Bentuk kejahatan ini kerap menyasar sopir truk angkutan barang ketika terjadi kepadatan di jalur mudik menuju pelabuhan. Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, pada Kamis 20 Maret, mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha maksimal untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jalur mudik yang ada di wilayah kerjanya. Jadi untuk titik-titik rawan juga sudah kita tempatkan personil, termasuk juga antisipasi daripada kriminalitas pelaku bajing loncat. Rekan-rekan tahu bersama bahwa ada juga di wilayah Cilegon ini kami siapkan Satgas khusus terdiri dari 25 orang, di mana selain untuk pencegahan kejahatan itu juga nanti untuk patroli rumah-rumah kosong yang ditinggal oleh pemudik. Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Robinsar, menuturkan pihaknya akan merampungkan tambal sulam di sejumlah titik jalan lingkar selatan yang mengalami kerusakan untuk menambah kenyamanan pemudik saat menuju Pelabuhan Ciwandan. Untuk yang JLS, sama-sama tahu teman-teman kan DAK dicabut ya dari pemerintah pusat. Maka dari itu kami mengambil langkah, itu kita akan tambal jalan-jalan yang hari ini masih belum beres supaya beres. Termasuk lampu, Pak? Lampu, Pak. Pemerintah Kota Cilegon menargetkan perbaikan jalan tambal sulam yang dilakukan akan rampung dalam 3 hari ke depan. Begitu juga dengan pemasangan lampu penerangan jalan umum yang dilakukan di beberapa titik untuk menambah kenyamanan pemudik. Delapan Polda prioritas di wilayah Lampung, Jawa, dan Bali mengawali operasi Ketupat 2025 pada 21 Maret hingga 17 hari ke depan. Polri menyiagakan sebanyak 164.298 personel gabungan yang akan mengamankan 126.736 objek, meliputi masjid, pusat perbelanjaan, hingga tempat-tempat wisata. Pramuka dan Mitra Kamtipmas Ramadan dan selamat merayakan Hari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 20 Maret, memimpin apel gelar pasukan untuk Operasi Ketupat tahun 2025. Operasi untuk pengamanan arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini diawali dari 8 Polda prioritas di wilayah Lampung, Jawa, dan Bali selama 17 hari, terhitung sejak 21 Maret 2025. Di wilayah tersebut, disiagakan sebanyak 164.298 personel gabungan yang akan mengamankan 126.736 objek, meliputi masjid, lokasi sholat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat wisata. Kapolri memprediksi pergerakan masyarakat pada arus mudik Lebaran tahun ini mencapai 52% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 146 juta orang. prediksi puncak arus mudik akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai dengan 30 Maret dan puncak arus balik
kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025. Kemudian di dalam kegiatan operasi ini tentunya kita melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik itu TNI, Polri, kemudian ada Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Operasi Ketupat 2025 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait juga akan digelar serentak di seluruh Polda di Indonesia selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret mendatang. Polres Temanggung, Jawa Tengah memusnahkan 2.653 knalpot brong dan 2.120 botol minuman keras. Barang bukti hasil operasi sejak awal tahun 2025 ini dimusnahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah memusnahkan 2.653 knalpot brong dan 2.120 botol minuman keras berbagai merek di halaman Mapolres pada Jumat 21 Maret. Barang bukti hasil operasi sejak awal tahun tersebut dimusnahkan guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Kasat Lantas Polres Temanggung, AKP Tri Afandi mengatakan, Polres Temanggung hingga kini masih terus menggencarkan operasi yang berkaitan dengan Kamtibmas. Bahkan operasi tersebut juga dilakukan hingga ke desa-desa dan perbatasan antar wilayah. Penindakan ya knalpot tidak standar ini satu yang utama untuk menjaga kenyamanan warga masyarakat Temanggung yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa dan sebentar lagi akan melaksanakan Lebaran tahun 2025 serta banyak juga laporan-laporan dari masyarakat terkait knalpot tidak standar, di mana banyak laporan dari pengguna jalan maupun masyarakat di tempat-tempat yang dilaksanakan untuk balap liar. Jadi kami tidak lanjuti dengan melaksanakan penindakan. Polres Temanggung turut mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk tidak mengganti knalpot standar dengan knalpot brong. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang ditargetkan rampung pada akhir 2025 untuk menjamin hak asasi manusia. Menko Kumham Impas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa salah satu bentuk penjaminan HAM dalam KUHAP tersebut, yakni penegasan mengenai batas waktu status tersangka yang mengatur paling lama 2 tahun. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meyakini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan menjamin hak asasi manusia. Saat ditemui di kantor Kemenkokumham IMIPAS Jakarta Kamis 20 Maret, Yusril mengatakan KUHAP baru yang ditargetkan rampung akhir 2025 akan mengekspresikan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia. Salah satu bentuk penjaminan HAM dalam KUHAP baru itu ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka yang mengatur paling lama 2 tahun. Menurut Yusril, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban moral. Namun KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu kapan status tersangka berakhir jika tak kunjung diadili di pengadilan. Tapi kalau orang dinyatakan tersangka, sampai kapan? Ibu Rahmawati itu sampai meninggal, statusnya tersangka. Pak Kiflan Zain itu statusnya tersangka sampai sekarang. Sudah bertahun-tahun. Jadi saya kira ini harus diselesaikan dan KUHAP baru telah menyatakan bahwa orang dinyatakan tersangka itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Itu dalam draft. Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, 2 tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya sudah orang itu harus dilepaskan. Di sisi lain, Yusril memastikan KUHAP baru turut menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya serta mengakomodir perkembangan zaman di bidang hukum. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat
ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. PT Angkasa Pura Indonesia Incheon Airport yang membawahi 37 bandar udara se-Indonesia membuka layanan posko mudik terpadu yang beroperasi hingga 11 April. Salah satu posko tersebut berada di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman kepada calon penumpang selama periode mudik Idul Fitri 2025. Kepadatan penumpang pesawat jelang libur Lebaran 2025 mulai terlihat di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Kamis 20 Maret. Melihat tren peningkatan penumpang ini, PT Angkasa Pura Indonesia membuka posko mudik terpadu yang beroperasi di 37 bandara di Indonesia. Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi, dalam konferensi pers di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, mengatakan posko mudik Idul Fitri tahun 2025 ini akan beroperasi pada 21 Maret hingga 11 April mendatang. Pada periode angkutan Lebaran tahun ini, Angkasa Pura Indonesia memprediksi ada sebanyak 10,8 juta pergerakan penumpang di 37 bandara di bawah naungan BUMN operator airport ini. Sedangkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, selama periode angkutan Lebaran 2025, jumlah penumpang diperkirakan mencapai 3,6 juta penumpang atau mengalami kenaikan 7% dibandingkan dengan periode tahun lalu. Pada prinsipnya kami sangat siap untuk memastikan bahwa Angkasa Pura Indonesia bisa melayani dengan baik di 37 bandara selama periode posko. Jadi kita membuka periode posko itu selama 22 hari dari mulai tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 11 April. Berdasarkan data Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada periode angkutan Lebaran 2025, diprediksi ada peningkatan pergerakan penumpang dan pesawat sebesar 12% di bandara ini jika dibandingkan tahun 2024. Sedangkan, puncak arus mudik Idul Fitri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperkirakan terjadi pada 28 Maret,
dengan pergerakan penumpang sebanyak 190.000 orang. Sementara, arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 7 dan 8 April 2025 dengan jumlah pergerakan mencapai 187.000 penumpang. Polres Bogor akan memberlakukan sistem lalu lintas one way dan ganjil genap di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada H+1 hingga H+8 Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk mengatur arus kendaraan yang diperkirakan mencapai 80.000 unit, baik roda 2 maupun roda 4, guna memastikan kelancaran dan kenyamanan wisatawan selama liburan. Polres Bogor akan memberlakukan sistem lalu lintas satu arah atau one way dan ganjil genap di jalur puncak Kabupaten Bogor pada H+1 hingga H+8 Lebaran 2025. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatur arus kendaraan yang diperkirakan mencapai 80.000 unit, baik roda 2 maupun roda 4. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro usai apel gelar pasukan operasi Lodaya 2025 di Kabupaten Bogor pada Kamis 20 Maret menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas ini bertujuan untuk menghindari kemacetan parah yang sering terjadi di kawasan puncak saat musim liburan. Untuk memperlancar pengawasan lalu lintas, dan Lanut Atang Sanjaya juga akan mengerahkan 8 helikopter yang memantau kondisi arus kendaraan dari udara. Yaitu one way, yaitu ganjil genap, ataupun rekayasa lalu lintas yang lainnya. Karena maksimal adalah 80.000 kendaraan bermotor, baik itu roda 2 dan roda 4. Ketika masuk puncak kita akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, sehingga pelaksanaan liburan masyarakat bisa kita jaga karena sesuai dengan tagline aman dan nyaman. Polres Bogor mengimbau masyarakat yang ingin berlibur ke puncak agar mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti petunjuk dari petugas di lapangan. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan libur Lebaran tahun ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada Pertamina untuk memastikan mutu BBM terjaga dengan baik. Menurut Bahlil, Kementerian ESDM bersama instansi terkait akan melakukan pemantauan kualitas produk BBM secara berkala, khususnya menjelang masa arus mudik dan balik Lebaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia melakukan pemantauan kualitas BBM di SPBU Res Area 379A Tol Semarang Batang pada Kamis 20 Maret. Dalam kunjungannya ini, Bahlil menyaksikan uji tera dan pengecekan kadar oktan dalam BBM RON 90 dan 92 oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas dan Dinas Meteorologi setempat. Dalam kesempatan ini, Bahlil meminta kepada pihak Pertamina untuk memastikan mutu BBM terjaga dengan baik. Menurut Bahlil, Kementerian ESDM bersama instansi terkait akan melakukan pemantauan kualitas produk BBM secara berkala, khususnya menjelang masa arus mudik dan balik Lebaran. Ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan mutu BBM yang sesuai dengan harga yang mereka keluarkan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM Pertamina. Kemudian dari sisi kualitas minyak tadi, teman-teman bisa lihat langsung. Dan sekarang kami dari Kementerian SDM bekerja sama dengan Pertamina dan Lemigas dan di bawah pimpinan Dirjen Migas itu secara kontinu mengecek kualitas minyak agar masyarakat atau konsumen itu mendapat kepastian terhadap kualitas antara harga yang diberikan oleh Pertamina dengan kualitas barang yang teman-teman masyarakat dapatkan. Selain meminta Pertamina untuk memastikan mutu BBM, Kementerian ESDM juga meminta Pertamina untuk mengamankan ketersediaan BBM, khususnya selama musim libur Lebaran 2025. Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni meresmikan sekolah hutan dan meninjau fasilitas dan infrastruktur bagi anak orangutan.
Lokasi ini berada di kawasan rehabilitasi dan konservasi pada Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF Nyaru Menteng di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni didampingi pejabat Kementerian Kehutanan dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja di Kota Palangkaraya. Kunjungan ini sekaligus meresmikan sekolah hutan dan meninjau lokasi baik fasilitas maupun infrastruktur di kawasan rehabilitasi dan konservasi orangutan pada Yayasan Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF Nyaru Menteng di Palangkaraya pada Kamis 20 Maret. Lahan seluas 123 hektar di kawasan konservasi orangutan ini menjadi tempat bermain dan tahapan rehabilitasi perkembangan bagi 21 anak orangutan sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya. Saat ini terdapat 120 orangutan dari usia 1 tahun hingga 28 tahun yang tengah menjalani rehabilitasi. Ada beberapa orangutan yang diketahui mengalami unreleasable atau tidak dapat dilepas liarkan karena dipelihara cukup lama dari kecil hingga dewasa. Dalam pernyataannya, Menhut Raja Juli Antoni mengapresiasi dedikasi pihak yayasan dalam kegiatan konservasi yang dilakukan pihak yayasan dalam menjaga serta melestarikan satwa yang dilindungi ini. Jadi sekali lagi ini memotivasi kita semua ya untuk menjaga alam kita dengan lebih baik, hutan kita agar lebih lestari sehingga orangutan dan satwa-satwa lainnya dapat hidup normal di rimba raya yang merupakan rumah mereka. Sementara, di lokasi yang sama, CEO Borneo Orangutan Survival Foundation Nyaru Menteng, Jamartin Sihite menyebut, sekolah hutan ini salah satu tahapan proses melatih perkembangan dan adaptasi anak orangutan dengan hutan sebelum dilepas liarkan. Oke, di sini mereka akan ada bisa 1 tahun, bisa 2 tahun tergantung kecepatan mereka belajar. Jadi ada kurikulum yang nggak cuma datang sekolah kemudian pindah gitu ya. Ada indikator yang harus kami cek supaya mereka pindah ke level yang di atasnya. Kalau sudah lulus dari situ baru mereka pergi ke Pulau Salat. Dari Pulau Salat kalau dia lulus masuk ke hutan. Ada beberapa lokasi kawasan yang menjadi kegiatan prarilis orangutan di Nyaru Menteng, yaitu di Pulau Kaja dan Bengamat, Kelurahan Seigohong di Palangkaraya, serta Pulau Salat di Kabupaten Pulang Pisau. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Dalam rangka mendukung kesiapan dan keandalan selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, PT PLN Persero dan PT Pertamina Patraniaga memastikan stok layanan energi hingga listrik aman tercukupi. Mendukung kesiapan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, PT PLN Persero bersama Pertamina Patraniaga memastikan stok layanan energi hingga listrik aman tercukupi. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Kamis 20 Maret, pelaksana tugas harian Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo menyampaikan, Pertamina telah menyiapkan sebanyak 7.746 SPBU di berbagai wilayah dengan total 1.832 SPBU 24 jam dan 4.924 Pertashop. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan 211 unit mobil tangki cadangan suplai BBM, 5.801 agen gas LPG di berbagai titik, hingga berbagai program layanan seperti pembukaan posko Serambi Pertamina di berbagai rest area. Saat ini, kami terus meningkatkan kapasitas stok kami, baik di SPBU maupun di terminal BBM kami. Untuk stok BBM, khususnya Pertalite, itu kita jaga di level 18-21 hari. Untuk Pertamax sendiri, posisi saat ini stoknya juga di atas itu, kurang lebih sekitar 23-25 hari. Sehingga ini yang terus kita jaga, keberadaan atau ketersediaan stok produk Pertalite dan produk Pertamax. Sementara itu, PT PLN Persero juga menegaskan telah menyiapkan seluruh infrastruktur pasokan kelistrikan dan pembangkit energi primer hingga stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU bisa aman tercukupi di masa Ramadan dan Idul Fitri. PLN secara sikap dan penuh dengan dedikasi itu untuk menyiapkan mulai dari jaringan pembangkitan, kemudian jaringan transmisi, jaringan distribusi, sampai ke jaringan retail di rumah-rumah. Ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami menyiapkan dari sisi pembangkitan, itu sangat-sangat penting kita jaga bahwa momen ketersediaan pembangkit itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memprediksi potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta jiwa atau 52% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut diperoleh dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi. Proses rekrutmen P3K di Kabupaten Rembang Tengah menjadi sorotan tajam. Abdul Muid, salah satu anggota DPRD Rembang, mengingatkan kepada dinas terkait dan kepala sekolah untuk tidak memanipulasi data para pendaftar P3K. Abdul Muid mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya potensi nepotisme dalam proses tersebut. Di mana dalam pernyataannya, Muid menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen. Muid meminta kepada para pihak terkait untuk bersikap proaktif dalam mengawasi proses rekrutmen ini. Dirinya akan terus memantau perkembangan dan siap mengambil langkah-langkah tegas jika ditemukan indikasi kecurangan. Abdul Muid mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepala sekolah dan kepala dinas, agar tidak sembarangan dalam memanipulasi data para calon pendaftar P3K. Ya, jadi memang kalau kita lihat proses rekrutmen P3K tahun ini
itu sangat rentan dengan adanya nepotisme. Sehingga kita di Dewan itu dengan adanya aduan masyarakat yang menemukan banyak masalah di lapangan, ini kita akan terus mengawal agar proses rekrutmen P3K ini betul-betul transparan dan juga para pihak-pihak yang berwenang ini menjaga integritas dan kredibilitasnya. Saya kira masih terus dan perlu kita kawal karena dengan potensi adanya nepotisme ini, apalagi dengan adanya RTG tadi ya, jadi ada kesempatan bagi yang belum mengabdi 2 tahun bisa lewat jalur RTG. Nah ini kan sangat mudah bagi baik itu kepala sekolah ataupun siapapun itu untuk memanipulasi data. Sehingga para masyarakat ataupun siapapun yang menemukan adanya kecurangan ini sudah kami sangat terbuka dan kami sangat harap untuk bisa ditindaklanjuti. Dirinya berharap proses ini dilakukan secara adil dan transparan tanpa adanya kecurangan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Meskipun surat permintaan audiensi telah dicabut, DPRD Rembang tetap melanjutkan audiensi terkait seleksi P3K dengan OPD dan panitia seleksi. Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Rembang, Mugiarto, mengingatkan pentingnya kejujuran dalam proses seleksi ini. Audiensi tersebut mencuatkan sejumlah masalah yang perlu perhatian. Salah satunya dugaan adanya tenaga non-ASN yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun, namun dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi P3K. Audiensi ini juga dinilai penting bagi DPRD karena untuk memastikan bahwa proses seleksi P3K berjalan transparan dan adil, serta menjaga kredibilitas instansi pemerintahan dalam memberikan kesempatan yang setara bagi semua pendaftar. Ketua Komisi 1 DPRD Rembang, Mugiarto, menegaskan bahwa rekomendasi kepada para pendaftar yang tidak memenuhi syarat disayangkan dan dinilai tidak etis. Dirinya menegaskan tidak akan mentolerir permainan yang merugikan keadilan. Masing tadi Kepala Dinas sudah menyampaikan, rata-rata mereka memang belum 2 tahun. Tapi saya berharap kejadian ini menjadi menjadi pelajaran kita bahwa kepala sekolah, terus kepala UPT, terus kepala dinas itu tidak dengan mudah memberikan surat rekomendasi itu bahwa dia sudah 2 tahun itu tidak harus benar-benar dia memang di lapangan sudah 2 tahun, jangan dipakai main-main. Tadi juga saya sampaikan ke inspektorat sebenarnya kan sudah memberikan surat edaran sebagai pengawas pansel, dia tidak masuk di keanggotaan panitia seleksi, tapi dia sebagai pengawas untuk berhati-hati betul, dengan bijak membuat surat itu. Intinya jujur apa adanya. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, kami di Komisi 1 ya ikut prihatin mengapa sudah ada edaran itu kok juga terjadi seperti itu. Semoga kedepannya ini menjadi pembelajaran kita bersama, tidak terulang lagi. Dalam audiensi ini, Ketua Komisi 1 DPRD Rembang juga menyoroti ketidakhadirannya Sekda Rembang Fahrudin yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi atau Pansel. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Dispertanikab Kabupaten Semarang menggelar bazar gerakan pangan murah di Ungaran. Pada kegiatan itu, ratusan warga rela mengantri lama demi mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah.
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Dispertanikap Kabupaten Semarang melaksanakan Gerakan Pangan Murah 2025 yang diselenggarakan di kantor Dispertanikap di Ungaran, di mana tujuan utamanya ialah untuk mengendalikan harga bahan pokok menjelang Lebaran 2025. Berbagai jenis bahan pokok masyarakat yang dijual diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, cabai rawit merah, dan cabai keriting. Kita laksanakan dalam rangka pengendalian harga. Karena kita tahu sendiri bahwa pada saat-saat tertentu pada Lebaran ini kebutuhan harga mengalami kenaikan, terutama harga kebutuhan pokok. Dan nah, ini dilaksanakan secara serentak dalam rangka posisinya Jawa Tengah juga stoknya sudah di atas 200.000 ton. Bahkan mungkin ini akan ada tambahan lagi yang signifikan, sehingga kemungkinan besar gudangnya telur, gudangnya penuh dan harus sewa. Untuk harga emang ya? Ratusan warga beramai-ramai rela mengantri untuk bisa mendapatkan komoditas bahan pokok ini dengan harga jauh lebih murah dari harga di pasaran. Beras sama telur. Harganya nanti telur 1.500 sama berasnya 54. Sama sayur. Alhamdulillah. Biasanya ini kalau di pasar sekitar 60-an. Kalau telur 25. Di pasar sekitar 60-an kalau di Alfamart. Total ada 20 stand yang ikut pada kegiatan Gerakan Pangan Murah, di mana 20 stand ini diisi oleh kelompok tani dan wanita tani, UMKM, dan Bulog. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Bupati Pati Sudewo memperbolehkan pelaksanaan takbir keliling pada perayaan Malam Takbiran dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Ramai diperbincangkan di media sosial mengenai kebijakan Bupati Pati Sudewo
terkait diperbolehkannya pelaksanaan takbir keliling pada malam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Meski begitu, masyarakat diminta memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas wilayah. Untuk penggunaan sound horeg juga diserahkan kepada kesepakatan desa masing-masing dengan ketentuan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Penggunaan musik hanya diperkenankan menggunakan musik bernuansa Islami. Agar berjalan kondusif serta mengantisipasi hal-hal yang mengganggu ketertiban, Sudewo meminta kepada camat, kepala desa, perangkat desa, TNI, dan Polri untuk mengawal pelaksanaan takbir keliling tersebut. Keliling oke-oke saja. Jadi silahkan, ini kan menyambut hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Ya silahkan, nggak ada masalah takbir keliling. Tetapi ruang lingkupnya di desanya masing-masing. Jangan nyebrang di desa yang lain. Kemudian menjaga situasi aman, kondusif, jaga ketertiban. Tidak boleh mengganggu kelancaran lalu lintas. Silahkan, nggak ada masalah. Penggunaan sound, Pak? Penggunaan sound untuk takbir. Pokoknya saya serahkan kreativitasnya kepada warga, ya, untuk bagaimana menyambut kemenangan ini. Melakukan takbir keliling, tapi yang terpenting situasinya kondusif, aman. Penggunaan kondorek, Pak? Pokoknya kreativitas warga, silakan. Itu kesepakatan desa masing-masing. Sudewo menambahkan, terkait jangkauan atau rute takbir keliling hanya diperbolehkan di lingkungan desa masing-masing dan tidak diperbolehkan mengganggu kelancaran lalu lintas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Belajar membaca Al-Quran Braille menjadi kegiatan yang semakin semarak di bulan Ramadan. Seperti halnya di Pusat Pelayanan Sosial Disabilitas Netra atau PPSDN Kudus. Para siswa pun antusias mengikuti pembelajaran Al-Quran dengan metode khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana bulan suci Ramadan di PPSDN Kudus diisi dengan beragam kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Braille. Para siswa berkebutuhan khusus ini diajarkan membaca huruf-huruf Arab Braille melalui metode talaqi atau membaca dengan bimbingan langsung dari guru. Guru pengajar Al-Quran Braille, Yusi Susanto menjelaskan, pembelajaran diawali dengan sholat tarawih berjamaah, dilanjutkan tadarus Al-Quran dengan metode khusus. Bagi sebagian siswa, belajar membaca Al-Quran Braille membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung kemampuan masing-masing. Di mana pembelajaran yang difokuskan dalam tadarus adalah pembacaan Al-Quran melalui metode Al-Quran Braille, karena tunanetra itu bisa pembacaan dengan Al-Quran Braille. Maka pembelajaran diterapkan melalui pembacaan Braille dan metode talaqi baghdadi. Itu kita memberi contoh dalam pengucapan, selanjutnya mereka sebagai bermanfaat menirukan apa yang kita ucapkan berulang kali sampai mereka paham. Jangka waktu yang diberikan pada kami dalam waktu pembelajaran adalah random gitu, karena tidak semua PM bisa langsung menangkap pembelajaran. Ada yang bisa langsung paham, ada yang agak cepat paham, ada yang kadang lambat juga. Jadi proses minimal dalam pelaksanaan pembelajaran baca tulis Al-Quran ini dalam waktu 1-2 minggu, sehingga mereka mampu bisa memperlancar diri dalam pembacaan Al-Quran itu sendiri. Siswa mengaku senang dapat belajar membaca Al-Quran Braille meskipun dengan metode yang berbeda. Bagi mereka, membaca Al-Quran Braille menjadi bagian dari ibadah di bulan Ramadan, sekaligus cara untuk lebih memahami ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Arif Februari, ini berasal dari kota Pati. Kalau pada siang hari ini agendanya setelah sholat zuhur biasanya tuh ada kultum ya, terus siang ini ada baca tulis Arab Braille, dan kalau malamnya juga sholat tarawih dan juga itu tadarus baca tulis Arab Braille. Seberapa sulitnya sih untuk baca
Kenapa sulit dan tingkatnya? Kalau kita gimana ya? Kalau kita terlahir seumpama dari sejak kecil kita dapat kekurangan itu, alhamdulillah sudah terbiasa ya Pak. Sudah terbiasa dengan baca tulis huruf Braille dengan lancar gitu. Dengan kegiatan baca ini yang gimana Pak? Apa ya? Jadi kegiatannya apa Mbak di bulan puasa kali ini? Kegiatannya bulan puasa hari ini itu baca tulis Arab Braille, terus harusnya ada hitung juga sih. Salat zuhur. Kepala PPSDN Kudus Sundarwati mengatakan bahwa para siswa sangat antusias dalam kegiatan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka bahkan tidak perlu diberi instruksi untuk berkumpul di musola setelah berbuka puasa. Bersama-sama tadarus, terus sampai terakhirnya itu ada ngaji juga. Jadi semuanya happy di bawah bimbingan Pak Yusi. Mereka sangat-sangat khusyuk ya dalam mengikuti, tidak pernah ada yang absen. Jadi setiap jam habis berbuka puasa mereka langsung menuju ke musola. Jadi tidak perlu kami harus ngopiai ini enggak. Mereka secara otomatis sudah bersama-sama ke musola. Jadi pesantren Ramadan di Tunanetra ini memang pada hari biasa lebih ditingkatkan atau bagaimana Bu momen kegiatan kesamaannya? Kalau yang di hari-hari biasa ada yang hadir ke musola, ada yang enggak. Tapi selama selama Ramadan ini hampir tidak ada yang absen nggih. Jadi karena kebetulan saya tinggal di sini 24 jam, saya bisa memonitor mereka secara langsung. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat ibadah dan memperkuat keimanan mereka meskipun memiliki keterbatasan penglihatan. Dari Kudus, Fakhtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Menjelang Lebaran, siswa-siswi jurusan kuliner Boga SMK Marsudi Rini Marganingsih Solo membuat pesanan kue kering di sekolah setempat. Ada banyak jenis kue kering yang diproduksi, mulai dari nastar, kue semprit, kastengel, hingga kue sus. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga Rp60.000. Jelang Lebaran, siswa-siswi jurusan kuliner Boga dari SMK Marsudi Rini Marganingsih Solo disibukkan dengan aktivitas pembuatan kue kering. Seperti terlihat pada Kamis 20 Maret ini, belasan siswa kelas 11 dan kelas 12 tengah sibuk memproduksi aneka kue kering, mulai dari nastar, kastengel, semprit, dan kue sus untuk memenuhi pesanan para pelanggan. Mereka menerima pesanan dari berbagai pihak untuk keperluan hantaran Lebaran dengan sistem pemesanan atau pre-order sebelum bulan Ramadan. Aneka kue kering produksi unit Boga sekolah ini terjual sekitar 500 toples yang dipasarkan dengan sistem pembagian keuntungan. Yaitu yang pertama tentu saja anak-anak harus siap di dalam bidangnya ya, di bidang kuliner, kemudian juga mempraktekkan tentang KWU, kewirausahaan, karena di mata pelajaran anak-anak itu ada tentang kewirausahaan, juga untuk memanage anak-anak untuk bisa untuk etos kerjanya itu betul-betul mantap nanti setelah selesai dari SMK ini. Sela Andriani, salah seorang siswa jurusan kuliner Boga, mengaku senang bisa turut berpartisipasi dalam pembuatan kue kering untuk pesanan Lebaran ini. Ia menyebut kegiatan ini untuk belajar banyak hal soal kewirausahaan. Saat ini kita sedang produksi kue kering yang itu adalah kastengel, kue semprit, dan nastar, dan kue sus. Dan dari mulainya itu dari awal bulan sebelum puasa dan sampai hari ini itu sekitar 50-an pack. Untuk pembelajarannya kita juga bisa bikin kue kering di rumah sendiri, terus juga belajar kewirausahaan dan untuk penjualannya.
Produksi kue kering untuk kebutuhan lebaran ini dijual mulai harga termurah, yakni toples ukuran kecil seharga Rp35.000 dan hingga Rp37.000. Sementara untuk ukuran satu toples besar mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp60.000. Menariknya, pesanan pun datang dari kota Solo dan sekitarnya hingga Jakarta. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.